Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini gua mau sedikit komparasi. Sebenarnya bukan sedikit juga sih. Ya, masing-masing sepeda ini udah pernah kita review. Kalau misalkan kalian belum nonton di yang S2 ini, silahkan klik linknya ada di video ini. Dan juga S7 ini juga sebenarnya udah pernah kita review. Untuk sepeda si S2 ini punya gua, dan yang ini tuh punya abang gua gitu. Jadi kebetulan ada dua-duanya, dan gue mau coba sedikit bandingkan kenapa sih kok dari segi harganya sepeda ini harganya jauh banget dibandingkan dengan si S7 ini. Kenapa bisa begitu? Nah, gue mau jelasin ke kalian. Mungkin teman-teman yang udah ngerti sepeda ya bakal menganggap hal ini tuh wajar, karena mungkin dari speknya memang udah kelihatan, oh harganya bisa segitu tuh karena speknya demikian gitu ya. Tapi buat teman-teman yang baru main road bike, mungkin sedikit akan berguna lah video ini gitu, penjelasan video ini kenapa sepeda ini harganya hampir 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan sepeda ini. Selisih harganya itu sekitar 16 juta rupiah, 15,9 to be exact gitu ya. Nah, harganya itu ini 22.500.000. Ini adalah S7 Dis 2021, dan ini adalah seri Stratos S2 2021 juga. Jadi untuk tahunnya sama ya, sama-sama tahun terbaru. Tapi per 1 September kemarin akhirnya Polygon merilis seri Stratos yang terbaru untuk untuk line up 2022. Sehingga ini udah bukan yang terbarunya lagi. S7 Dis 2022 udah ada yang warna merah hitamnya ya. Dan juga kalau untuk S2 ini belum diupdate, masih seri yang ini untuk di website sendiri. Jadi ya, kalau itu beda video, udah pernah kita bahas di sini videonya. Oke, langsung aja kita bahas dari frame-nya dulu. Oh ya, gue lupa ngasih tahu bahwa menurut website Polygon, mereka mengkategorikan atau mengklasifikasikan sepeda-sepedanya gitu ya. Nah, untuk S2 sendiri, ini masuk kategori dalam all-rounder atau segala medan lah, bisa dibilang kayak gitu. Kayak dibilang aero enggak, dibilang climbing bike juga bukan, dibilang endurance bike juga bukan gitu kali ya. Ya pokoknya dia campuran dari semuanya. Untuk S7 sendiri dia masuk dalam kategori sepeda performance kalau di Polygon maksudnya. Oh, Polybike sih. Nah, tapi gue masih nggak ngerti nih maksudnya performance tuh gimana sih? Apa bedanya dengan all-rounder yang dimaksud oleh Polygon sendiri gitu. Tapi ya jelas lah kalau dari segi spek juga ini S2, ini S7 masih masuk akal. Ini all-rounder biasa, ini performance gitu. Nah, yang gue masih agak bingung dan gue masih nggak bisa jawab, mungkin teman-teman bisa bantu jawab, kenapa S5 Rim itu masuk dalam kategori all-rounder, tapi S5 Dis itu masuk dalam kategori performance. Itu kan dia mulai masuk di kategori performance itu dari semenjak S5 Dis ya. Ke bawah-bawahnya atau adik-adiknya itu S2, S3, S4, S5 Rim bahkan masuk kategori all-rounder. Apakah karena disc brake-nya? Karena itu adalah sepeda disc brake 100 yang paling rendah lah, bisa dibilang kayak gitu, si S5 Dis itu. Ya gue nggak ngerti juga, cuman mungkin teman-teman bisa bantu jawab apa yang dimaksud dengan performance bike-nya Polygon dan kenapa hanya S5 Dis yang masuk ke dalam kategori tersebut. Oke, kita masuk ke frame-nya dari S2. Untuk S2 sendiri ini bahannya udah jelas ya, ini bahannya alloy ALX kalau bahasanya Polygon tuh ini alloy, dan sepeda ini mempunyai berat 10,2 kg kalau menurut website. Sedangkan untuk beratnya si S7 ini beratnya sekitar 9 kiloan, 9 kilo something lah gitu. Nah, balik lagi ke frame-nya S2. S2 ini frame-nya masih alloy, kemudian juga tidak ada sertifikasi, belum tersertifikasi UCI ya. Kemudian untuk masalah las-lasan di tabingnya ini untuk bagian depannya tuh, untuk bagian headtube itu bagus ya, rapi banget, bener-bener seamless lah gitu si las-lasannya. Tapi untuk bagian belakang dan juga bagian bawah, segitiga bawah gitu, dan juga bagian belakangnya ini masih kelihatan gitu. Tapi it's okay karena ya nggak segitu pentingnya sih, maksudnya
ya oke lah, masih kelihatan bagus kok, masih kelihatan clean karena dia juga udah internal cable gitu ya. Tuh, gitu. Oke, ini untuk masalah frame-nya. Sedangkan kalau untuk S7 di sini dia sudah berbahan karbon. Gue nggak tahu jenis karbonnya apa. Pokoknya dia ACX karbon ya, kalau bahasanya Polygon, teknologinya dia lah gitu kayaknya. Nah, untuk frame sendiri juga sudah tersertifikasi UCI, artinya sudah bisa dipakai balapan. Ya walaupun di Indonesia sendiri mungkin nggak ada kali ya balapan UCI yang diselenggarakan oleh UCI gitu ya, atau membutuhkan frame yang UCI, nggak ngerti juga. Intinya kan ini sebenarnya kita pakai juga untuk sehari-hari sih gitu. Ini framenya udah enteng banget, dibandingkan itu juga ya jauh ya gitu. Nah ini framenya juga selain bahan yang beda, geometrinya pun juga beda. Kita lihat ya, nih kita compare dari agak jauh. Tuh. Bisa dibilang framenya S7 di sini jauh lebih agresif dengan apa ya, cekungan di bagian top-topnya ini. Itu looknya bener-bener, aduh gue suka banget sih sama framenya si S7 ini. Ya mungkin secara stiffness atau apa mungkin kalah lah ya dengan merek-merek luar gitu. Tapi dari segi desain, buat di mata tuh gue ngerasa ini udah cukup banget sih. Karena ini emang bagi gue indah banget sih. Kayak bener-bener halus banget. Terus apa ya, warnanya pun cakep gitu. Nah buat S2 ya gimana ya, dibilang apa ya, dibilang cantik banget juga enggak, tapi juga nggak jelek gitu ya, biasa aja gitu. Tapi kalau ini gue acungin jempol lah, emang desainnya keren banget. Tapi bukan berarti dia lebih bagus dibandingin ini ya, karena itu balik lagi ke selera teman-teman. Ada orang yang nggak suka top-topnya itu apa namanya, mencong-mencong atau mencekung gitu, nggak suka. Mereka ada beberapa orang lah yang lebih suka tuh ya top-topnya tuh datar aja gitu, kayak gini nih, datar itu gitu. Ya itu balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau gue atau preferensi gue lebih suka model yang si S7 ini gitu. Untuk forknya sendiri sama-sama berbahan karbon, S2 dengan S7, tapi bedanya yang ini sudah taper gitu ya. Si S7 udah taper dan ini masih straight ya gitu. Kemudian kita naiklah ke bagian handlebar. Nah, untuk stem dan handlebar S2 sampai dengan S4 sepertinya, atau sampai dengan S5, dia masih menggunakan sebenarnya sama-sama alloy gitu, sama-sama alloy, cuman bedanya ini Entity Sport ya. Dia menggunakan stem dan juga handlebar dari Entity Sport. Nah, kalau untuk S7 dia menggunakan Entity Expert. Jadi satu kelas di atasnya si Entity Sport inilah gitu. Modelnya pun beda, guys. Kita lihat ya. Tuh. Dia ada semacam lengkungannya gitu. Kemudian untuk yang si Entity Sport ini dia benar-benar ya lurus aja gitu. Juga dari segi bar tape-nya, biar lebih lengkap lah ya, kita bahas juga sampai bar tape-nya. Dia lebih bahannya itu seperti apa ya? Seperti kain mungkin ya. Ya gitu. Kayak busa gitu. Kemudian kalau untuk S7 dia lebih seperti karet. Sama-sama enak sih, tapi yang ini mungkin lebih terasa tebal ya dibandingkan ini. Tapi untuk grip kayaknya gue lebih suka ini deh. Untuk seat post, S2 menggunakan Entity Sport dan saddle dari Entity. Cuman gue ini kurang tahu sejujurnya ini tipenya apa. Cuman kurang lebih begini nih untuk yang tipe 2021. Kemudian untuk seat post dari S7 Disc 2021, dia bahannya juga alloy. Kalau nggak salah dia menggunakan Entity Sport juga, sama seperti S2. Tapi yang ini udah diganti ya, jadi ini bukan bawaan. Yang gue omongin ini gue mau bandingin bawaannya aja gitu. Jadi sama-sama Entity Sport. Kemudian saddle-nya menggunakan Entity Flux 2. Ini saddle yang disematkan untuk sepeda-sepeda Stratos tipe performance 2021 lah gitu. Kayaknya 2022 juga sebagian masih pakai Entity Flux 2 ini. Ini jok cukup ini ya, cukup
cukup banyak diperbincangkan lah di tahun 2021 ini karena banyak yang naksir katanya nyaman. Gue juga sih belum pernah nyoba sih. Gitu. Oke. Mungkin sebelum gue bahas grup set, gue coba bahas dulu ya rem atau pengereman dari masing-masing kedua sepeda ini gitu. Karena masing-masing kedua sepeda ini sama-sama tidak menggunakan rem dari grup set yang sama gitu. Contohnya ini kan grup setnya Clarisse, ini tapi remnya menggunakan Tektro. Sama juga halnya dengan ini S7D menggunakan rem dari TRP, tapi sebenarnya dia grup setnya dari 105 gitu. Nah kita bahas dari S2 dulu ya. Nah ini apa namanya, kenapa harganya beda jauh juga, karena ini masih rim brake ya. S2 ini rim brake, hanya ada varian rim brake gitu ya. Ini rim brake dan hanya ada varian rim brake gitu. Ini dari Tektro, gue nggak tahu tipenya apa, tapi gini kurang lebih sama depan belakang. Juga dari Tektro, kotor sih, belum dicuci guys. Kemudian untuk S7 menggunakan rem ini namanya semi hidrolis, jadi sama dengan S5D 2021 lah gitu. Kan kalau 2022 kan dia drifternya sudah full hidrolis ya, jadi minyak remnya itu di sini. Tapi kalau untuk 2021 untuk S5 disc dan juga S7 disc dia masih semi hidrolis. Nah, dia menggunakan TRP si hidro ini ya. Jadi minyak remnya taruh sini. Ini rotornya, kemudian tarikannya ini masih mechanical gitu. Tuh, masih mechanical. Nanti dialah yang mengirim atau stok minyaknya itu di sini. Gitu. Sama depan belakang dengan lebar rotor 140 mm kalau nggak salah ya. Kalau nggak 140, kayaknya 140 deh. Ini sama juga dari TRP juga. Kalipernya TRP, terus ininya juga kayaknya dari TRP deh. Rotornya juga TRP kayaknya. Gitu. Ini 140 nih, tuh. Oke. Sekarang kita balik untuk kita lihat grup setnya. Secara general, grup set yang digunakan S7 disc adalah Shimano 105. Kemudian untuk S2 menggunakan Shimano Clarisse 2x8 speed ya. Jadi depannya 2, kemudian belakangnya hanya 8 speed. Nah, dia untuk drifternya atau shifternya menggunakan dari Shimano Clarisse ya. Sama depan belakang, samping kanan samping kiri tentunya sama. Kemudian cranknya ini beda. Cranknya ini menggunakan crank dari Pro Wheel gitu. Katanya sih crank ini lebih ringan dibandingkan dengan si crank Clarisse-nya sendiri gitu. Untuk FD-nya dia menggunakan Shimano Clarisse dan juga RD-nya menggunakan Shimano Clarisse. Sprocketnya juga sama, jadi dari sprocket Shimano dengan konfigurasi 11 sampai 30T 8 speed ya. Tapi depannya ini dari Pro Wheel dengan konfigurasi 34/50 maksudnya gitu ya. Nah, ini remnya tadi yang sudah dibahas dari Tektro. Jadi sebenarnya kalau untuk S2 yang tidak Clarisse itu atau tidak Shimano gitu ya, yang inilah yang non Shimano yang nggak sesuai dengan grup setnya, ini cranksetnya, begitu juga dengan remnya. Oke, gitu ya. Sementara untuk S7 ini sendiri dia menggunakan drifter dari Shimano 105 R7000. Ingat ya, R7000 bukan 7020 atau varian hidrolisnya. Ini varian mekanikalnya dia gitu, alias di sini nggak ada tabung minyaknya karena tarikannya masih mechanical. Nah, ini sama kanan kiri Shimano 105 R7000. Kemudian untuk FD-nya Shimano 105 juga, cranksetnya pun sama 2 speed dengan konfigurasi 50/34. Nah, kalau kalian beli S7 ini kalian nggak dapat pedal ya. Kalian beli sendiri pedalnya, berbeda dengan S2 kalian beli itu udah dapat si pedalnya, walaupun flat pedal tapi dapat gitu ya. Karena mungkin logikanya orang yang punya S7 juga nggak akan pakai
flat pedal kali ya gitu. Terus kemudian untuk RD nya sama Shimano 105. Sprocketnya ini gue lupa deh Shimano atau bukan, tapi dia yang jelas konfigurasinya 11 kali 28 speed, jadi lebih rapat lah. Ini kan 1138 speed, ini 1128, lebih rapat lagi speednya, dan 11 speed gitu. Jadi lebih smooth tentunya ketika perpindahan gigi gitu. Tapi dari pengeremannya tadi yang udah dibilang juga, ini menggunakan dari TRP untuk kaliper dan juga rotornya depan belakang sama. Nah untuk varian 2022 sendiri dia udah menggunakan Shimano 105 R7020. Kalipernya juga Shimano 105 kalau nggak salah, tapi rotornya masih rotor TRP seingat gua gitu. Nah lanjut ke wheelset. Nah kebetulan ini wheelsetnya masih sama, masih bawaan pabrik standar. Ini wheelset menurut gua udah lumayan cukup lah buat apa namanya, riding santuy. Dia menggunakan wheelset dari Araya ya. Modelnya itu kalau nggak salah atau tipenya tuh C04 kalau nggak salah, dengan ban bawaan ban Kenda. Nah, aduh kotor. Sedangkan yang sekarang gua pakai ini adalah ban Schwalbe One milik ban bawahnya S7. Jadi ban bawaannya S2, jangan salah ya, kalian nggak akan dapat Schwalbe One, tapi kalian akan mendapatkan ban bawaan Kenda gitu. Dan juga ini wheelsetnya sama persis tuh, kalau kalian penasaran. Wheelset Araya C04, katanya sih beratnya sekitar 2 kilo something lah, 2 kilo lebih depan belakang tentunya. Kemudian untuk 100 S7 dia wheelset bawaannya bukan ini, ban bawaannya juga bukan ini. Wheelset bawaannya itu namanya Entity XL3 gitu, sama depan belakang Entity XL3. Tapi yang kalian lihat sekarang dia menggunakan ban dari Super Team 50 mm apa namanya profilnya, atau 5 cm, dan ini disc brake ya. Nah, ini untuk wheelsetnya sendiri Super Team ini beratnya kurang lebih depan belakang itu 1,5 kg atau 1.500 gram. Itu kurang lebih aja ya sih, soalnya itu nggak sempat ditimbang, tapi ya itu kurang lebih yang beredar di publik lah, dan mungkin itu kayaknya pernah diklaim kali ya di websitenya. Gue juga nggak tahu, ini bukan sepeda gue soalnya. Terus kemudian untuk bannya menggunakan Partner Racer RSD Evo 4. Nah kalau nggak salah di ini tuh menggambarkan durability dari si bannya ini. Kayaknya kan ada ABCD kalau nggak salah. D ini kayaknya yang paling tough lah. Jadi untuk pemakaian jangka panjang dia lebih awet, tapi mungkin nggak sebagus performanya dengan yang Race A atau Race B, Race C gitu. Kayaknya gitu, yang gua tahu gitu. Ini ukurannya sama 28C, itu juga sama 28C. Nah ban bawaannya si S7 ini tadi si Schwalbe One ini gitu. Kendanya pun sama ukurannya 700 kali 28C. Pabrikan sekarang udah banyak kan ngeluarinnya sepeda dengan ban bawaan tuh 700 kali 28C sih. Dan untuk si 100 S2 sama S7 sama-sama mentok ya di 700 kali 28C. Udah mentok banget itu. Ya mungkin secara kesimpulan buat teman-teman yang udah ngerti sepeda atau road bike, kalian udah mengerti lah kenapa harga si S7 ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan si S2 ini. Tapi buat yang kalian belum mengerti juga, kurang lebihnya gini. Frame S7 ini bahannya udah beda, ini masih alloy, ini udah karbon. Harganya pun jauh banget. Ini kalau nggak salah framenya yang S2 ini kalau dijual tuh kayaknya 2,5 juta, segitulah kurang lebih. Dan yang S7 ini framenya aja, ini frame ini sekitar 10 juta lah, 9 sampai 12 juta gitu. Nggak tahu kalau sekarang kan harganya berubah terus karena ada varian terbarunya gitu. Kemudian untuk wheelsetnya juga beda. Nah yang paling beda nih adalah group set ya. Ini 105, ini Claris. Jadi kalau secara tingkatan di Shimano itu untuk group setnya road bike itu ini paling bawahnya itu Claris. Terus atasnya ada apa namanya? Kok saya jadi lupa. Claris, Sora,
Kemudian di atas sensor itu ada Tiagra, kemudian baru 105. Nah 105 ini yang dipakai oleh CS7 ini. Nah di atasnya 105 ada Ultegra yang digunakan oleh S8, kakaknya dia nih. Jadi kalau kalian nambah sekian juta lagi dapat S7, bisa dibilang kayak dapat S7D dengan grup set yang berbeda gitu, dengan grup set yang lebih ciamik lah gitu. Karena apa namanya, sebenarnya frame-nya sama S7 dengan S8 gitu. Ini bukan gue yang ngomong ya, ini orang Rodading sendiri yang ngomong kalau frame itu sama, dan di website-nya pun kelihatan ya geometrinya sama gitu. Cuman warnanya aja yang berbeda gitu, dan juga grup setnya. Hanya itu aja sih. Kemudian untuk perbedaannya lagi apa ya? Ya itu sih, paling pernak-perniknya aja, kayak handlebar, stem beda gitu. Terus ban juga beda. Tapi yang mostly yang bikin harganya itu beda jauh karena adalah di bagian frame dan juga di bagian grup set. Itu sih yang udah kalian pikirnya itu aja, kenapa ini harganya beda jauh, karena di material frame, kemudian di grup set yang disematkan di sepedanya masing-masing gitu. Ini entry level banget, ini udah mid level lah gitu. Nah ini buat teman-teman yang suka road bikes tapi budgetnya terbatas, kalian bisa pilih lah si Polygon Stratos ini. Stratos series lah intinya gitu. Mau S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S6 nggak ada guys gitu. Cuman kalau gue pribadi, buat kalian yang mau nyoba road bike, kalian coba dulu aja di kelas-kelas bangsa-bangsa S2, S5 gitu ya. Kemudian kalau misalkan nanti mau naik kelas atau mau langsung yang agak bagusan, budgetnya kebetulan ada lebih, langsung aja ambil si S7 ini atau S8. Tapi ya harganya S8 lumayan jauh lagi dari S7 ini karena grup setnya udah berbeda gitu. Ya segitu aja sih. Yang jelas memang gak bisa disamakan sepeda ini, walaupun sama-sama sepeda tapi tentunya jelas berbeda gitu. Bagaimanapun keduanya tetap sepeda, sama-sama bisa dipakai jalan-jalan, bisa juga dipakai ngebut. Kalau kalian kuat pun S2 bisa juga kok di atas 30, bahkan 40 juga banyak gua lihat di grup-grup gitu ya yang share. Tinggal ganti mungkin wheelset gitu yang kira-kira krusial. Dan juga S7 ini cocok buat kalian yang suka ngebut tapi juga suka estetika karena modelnya ini indah banget gitu. Ya mungkin segitu aja guys informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini kalian pertanyakan gitu ya, atau ya sekedar hiburan aja buat teman-teman yang udah tahu juga sebenarnya. Semoga nanti gue bisa ketemu dengan line up Stratos yang baru, mungkin nanti akan gue coba review gitu ya kalau di unitnya. Dan ya itu aja mungkin dari gue. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan semoga kalian tetap semangat goesnya. Oke, salam sehat.